Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wala khawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Bapak Kakanwil yang saya hormati, Ibu Wakil Wali Kota beserta jajaran Forkombinda, hadir Bapak Kapolres Kabupaten Madiun, Kapolres Kota Madiun, Bapak Kepala Lapas serta seluruh pegawai, petugas yang saya hormati, dan sahabat-sahabat saya Satria Lapas yang berbahagia. Ada gajah makan semangka. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Beli sabun, minumnya susu. Cakep. Hai anak Lapas Madiun, I love you. Saya tadi masuk, kita diminta untuk ngasih nama pondok pesantren. Saya kasih nama Hayatus Salaf, yang artinya adalah hidupnya selamat, hidupnya selamat. Nah, anak-anak sekalian, sahabat-sahabat saya yang saya berdoa, mudah-mudahan apapun dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapas itu kan lembaga binaan, makanya namanya apa? Warga binaan. WBB, Warga Binaan Pemasyarakatan. Artinya apa? Dakwah itu kan substansinya adalah pembinaan. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu afiliasinya dengan malaikat Jibril, bukan Israel. Karena konten dakwah itu harus merangkul, bukan memukul. Contoh ketika kafir Quraisy nantang Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Quraisy mengatakan begini, Muhammad, kalau kamu bisa menjadikan gunung itu menjadi emas, maka kami semua akan beriman mengikuti apa yang kamu ajarkan. Saat itu Nabi Muhammad andilau antara dilema dan galau, karena Nabi Muhammad juga mempunyai sifat manusia biasa seperti kita. Artinya kalau Nabi Muhammad bersedih, menangis. Kalian juga sama seperti kita, sedih, menangis. Nabi Muhammad, Nabi yang disifati dengan sifat manusia biasa. Nabi Muhammad lapar, ia makan. Sama dengan kalian, lapar, ia makan. Tidur karena ngantuk. Cuman bedanya Kanjeng Nabi sama anak-anak Lapas Madiun satu. Kanjeng Nabi itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau anak-anak lapas, dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan. Gitu aja. Nah, Jibril menawarkan apa? Muhammad, kalau Anda mau, kita minta sama Allah, gunung itu menjadi emas. Kalau yang minta Nabi Muhammad, yang mengaminkan Jibril, pasti mustajabah. Jangankan malaikat Jibril sama Nabi Muhammad. Saya anak-anak manajemen di Jawa Timur, Bah, Lapas Madiun minta acara kebangsaan pengajian di sana, Bah. Tapi nggak ada anggaran. Oh, itu jelas. Jelas. Ya akhirnya karena kebaikan Bapak Presiden, saya punya acara seperti ini, Pak Kanwil. Karena orasi kebangsaan saya itu perintah lisan langsung dari Bapak Presiden. Saya senang 1 bulan itu punya stok kajian kebangsaan di kampus sekolah. Untuk apa? Gerakan orasi kebangsaan, gerakan moderasi berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Termasuk di anggota-anggota kepolisian, kita bagaimana memahami presisi itu seperti apa. Kemudian di teman-teman tentara dan lain sebagainya. Karena tujuannya adalah kita memiliki wawasan kebangsaan yang baik dan benar. Makanya dulu ya kita buat di Kota Madiun bersama anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Ini adalah bukti cinta saya sama kalian. Cintanya Gus Miftah sama kalian itu seperti pasal 184 ayat 2 KUHP. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu lagi dibuktikan. Nah, inilah. Jadi Nabi Muhammad didatangi sama malaikat Jibril, menawarkan, udah kita minta sama Allah supaya gunung itu menjadi emas. Ternyata Nabi Muhammad menolak. Kenapa? Karena opsinya Jibril ini ngeri. Muhammad, kita minta sama Allah gunung itu menjadi emas. Tapi kalau sampai gunung itu sudah menjadi emas, mereka tetap tidak beriman, mereka akan mendapatkan azab dan siksaan paling sedih.
Muhammad nggak mau. Umatnya kena siksa itu nggak mau. Bahkan orang yang memusuhi dia itu beliau nggak mau. Beliau tanya, jangan Jibril, masa disiksa? Kemudian apa? Jibril bilang, kalau kamu tidak mau, ya sudah, kita opsi kedua. Apa opsi keduanya? Kita minta sama Allah supaya mereka dapat pintu rahmat, pintu hidayah. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Muhammad memilih opsi yang kedua. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan jalur kekerasan sedikit pun. Makanya hari ini kalau orang berjuang mengajarkan agama dengan kekerasan, yang kamu contoh itu siapa? Nabi Muhammad dengan orang kafir sekalipun yang memusuhi beliau, beliau selalu mengambil posisi qala layyina, bahasa yang lemah dan lembut. Karena inti dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Inti dakwah itu merangkul, bukan memukul. Mengayomi, bukan memusuhi. Sehingga opsi menghancurkan orang-orang kafir itu ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Oh jangan. Nah, orang yang kafir saja, yang betul-betul menyekutukan Allah, Nabi Muhammad tidak mau melaknatnya, apalagi hanya dengan orang yang banyak dosa. Makanya saya bilang, Allah itu benci dosa tapi tidak benci pendosa. Enggak membenci pendosa. Yang dibenci itu perbuatannya, bukan orangnya. Makanya kayak polisi umpamanya, Pak Kapolres nangkap tersangka kasus narkoba umpamanya, itu ditangkap karena apa? Ya karena perbuatannya. Atau katakanlah begini, sekarang kan yang lagi marak bahasanya apa? Yang kemarin saya sampaikan tanggal 11 Oktober di hadapan Presiden di acara Forum Investor Daily Summit 2022, di hadapan Kapolri, Panglima TNI dan sebagainya. Saya bilang, sekarang tuh istilah yang marak itu Pak Kamil, kriminalisasi ulama. Nah, ini bahasa-bahasa provokatif menurut saya. Kalau ada ulama, entah itu ulama, kiai, gus, ustadz, siapapun lah, dia berbuat kriminal, kemudian ditangkap sama polisi, dijebloskan ke tahanan, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Jangankan ulama atau siapa, polisi sendiri sekalipun deh, kalau dia berbuat kriminal, ya tetap saja dihukum gitu. Betul? Sama saja. Maka saya bilang kalau istilah kriminalisasi ulama itu satu istilah yang sengaja digunakan untuk memprovokasi umat supaya ada kebencian kepada penegak hukum. Kemaksiatan, dosa, kriminalitas yang kamu lakukan kemudian diganjar dengan hari ini. Yang kamu harus ingat adalah ini adalah cara Allah membersihkan jalanmu, bukan cara Allah menunjukkan kebencian kepadamu. Maka kemudian apa? Dalam surat Az-Zumar, Allah begitu indah menyapa para pendosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ketika berbicara dengan para pendosa, ahli maksiat, pelaku kriminal, Allah tidak menyebut dengan kalimat apa? Hai para pendosa, no. Tetapi Allah mengatakan apa? Ya ibadi, hai hamba. Seolah-olah kalimat itu Allah ingin menunjukkan kedekatannya dengan para pendosa. Ya ibadi, hei hamba. Samanya mungkin bu wakil wali kota dipanggil suaminya, hei istri. Allah memanggil ahli maksiat tidak dengan ahli maksiat, tapi ya ibadi. Allah di batas agama, dua batas undang-undang. Nah, di wilayah ini mohon maaf, kita berada di satu negara yang negara kita itu bukan negara Islam, tapi sangat Islami. Negara kita itu bukan negara agama, tapi sangat agamis. Makanya ada dua norma yang harus kita pahami. Norma beragama dan norma berbangsa dan bernegara. Nah, di norma agama kita punya undang-undang. Undang-undang tahun 2021 saya bikin kajian kebangsaan sama Kapolres Bali, Kapolda Bali waktu itu.
Selesai untuk pembinaan teman-teman anggota kepolisian supaya tidak terpapar paham-paham radikalisme dan lain sebagainya. Kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Saya tanya, contohnya apa, Mbak? Coba apalagi agama Islam itu terlalu banyak aturan, dia bilang. Orang aurat harus ditutup seperti itu. Laki-laki nggak sekedar perempuan terpenjarakan dengan busananya, dia bilang. Oh, contohnya apa, Mbak? Perempuan harus pakai jilbab menutup aurat, berukut. Belum lagi undang-undang pernikahan, peraturan pernikahan. Senang sama perempuan harus ta'aruf, dilamar, kemudian nikah, bla 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 bla. Beda dengan kami orang Australia, cewek ini bilang gitu. Saya mau berpakaian seperti apa, nggak usah berpakaian seperti ini. Mau sempakan kalau tangan tok. Saya senang sama cowok ya tinggal kumpul saja. Istilah kerennya summon level. Kumpul kebo. Nah, tolong kalian besok kalau keluar dari sini jangan kumpul kebo. Karena kalau sampai punya anak namanya gudel. Jawaban saya waktu itu apa? Saya bilang begini. Kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Jawabannya adalah karena manusia banyak maunya. Ada aturan saja masih kita tabrak, kok apalagi nggak ada aturan. Maka nggak ada satu sendi pun di dalam berbangsa dan beragama yang tidak ada aturannya. Beliau Pak Kanwil sebagai ASN aparatur sipil negara, itu aturan. Bu Wakil Wali Kota, itu aturan. Pak Kapolres, itu aturan. Makanya kenapa ada propam, provos dan pengamanan untuk menegakkan aturan. Lah aturan itu didesain bukan untuk membuat kita berat, bukan untuk menyusahkan. Tapi apa? Dalam rangka meraih tujuan yang dikehendaki supaya tertib ini. Makanya dalam agama kemudian ada istilah takwa. Takwa itu aturan. Apa definisi takwa? Intisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Coba sekarang kita lihat. Kenapa kamu berada di sini? Karena pasti melanggar perintah dan melakukan larangan. Mau bedane hukumannya Gusti Allah karena hukumannya negara ini beda nih. Piye Gusti Allah ini lebih fleksibel. Uang tuh tidak maksiat, dinteni tobat. Tapi kalau kamu melanggar hukum normatif, dia langsung disikat. Orang yang selamat itu siapa? Yang melaksanakan perintah dan yang meninggalkan larangan. Perintah dalam beragama umpamanya, lakukan semuanya. Makanya kenapa kok anak-anak itu di tempat-tempat lokalisasi klub malam itu senang sama saya? Saya bilang, kamu maksiat, mungkin bah. Aku gak urusan dengan kemaksiatan. Yang pertama saya ingatkan, kamu maksiat urusanmu. Tapi ingat, jangan melanggar kriminal. Jangan berbuat kriminal. Jangan melanggar hukum normatif. Kue ngonde, itu urusanmu. Tapi larang bayar, kriminal. Ini kan maksiat yang kemudian juga melanggar hukum normatif. Kan jurnal lucu, masa nunggu lapas gara-gara nudol kroto orang bayar gitu. Nah, saya bilang yang pertama, yang kedua apa? Aku gak urusan dengan maksiatmu. Urusanku cuma satu. Seberapa banyak pun maksiatmu, jangan pernah kehilangan Allah dari dalam hatimu. Ini yang selalu saya bilang. Makanya dulu saya punya quote apa? Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Kue mabuk itu urusanmu, aku gak ada urusan. Tapi sama mabuk-mabukmu, aku punya kewajiban sebagai dai mengingatkanmu jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan. Saya dulu biasa mas, anak-anak mabuk di Malioboro saya datangi jam 1, jam 2, jam 3. Gus, mabuk. Yes. Saya samperin mereka pak. Gus, gue tambahi kurang iki lho. Tak tambahi 100 siji yo. Napa Gus? Gue subuh melu salat aku. Oke. Saya kasih uang bu. Subuh berumudan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa janji kalian? Ikut sholat. Ayo sholat. Saya imami sholat para pemabuk. Allahu Akbar. Di belakang mereka ikuti. Allah. Orang mabuk ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harusnya amin. Mereka enggak.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cak mabuk. Wakil wali kota mungkin amar ma'ruf nyambi mungkar. Jadi kalau dulu kan anti radikalisme dan lain sebagainya, baik di berbahasa maupun beragama. Yang pertama begini, sahabat-sahabat dulu sih. Nanti di akhir kita akan tanya jawab. Tak kayak duit sampai baik. Di wilayah beragama yang perlu saya sampaikan adalah, ingat, kalau kamu berbuat dosa, Allah akan mengampuni. Karena ayatnya jelas kok. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Bagi orang yang tidak berdosa, jangan menghakimi pendosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu semua. Maka yang perlu kamu lakukan di lapas Madiun hari ini adalah, satu, menyadari bahwa yang telah kamu lakukan kemarin itu salah. Karena kalau kamu hari ini masih mengingkari, aku kira salah, aku dijebak kok dan sebagainya, kamu gak akan menjadi pribadi yang baik. Jadikan itu berhusnudzon kepada Allah. Mungkin dengan cara ini Allah akan mengangkat derajat saya. Tapi kalau kamu bilang, wah, aku ngenak ini. Contoh begini, kan ada psikologi begini Pak. Teman-teman binaan itu kalau ada anggota kepolisian umumnya ketangkap kasus apa gitu. Mereka sering kira apa, mawas, mau biar. Kalau kamu punya perasaan seperti itu, kamu gak akan jadi orang baik. Gak akan jadi orang baik. Saya selalu bilangin, menjadi penting itu baik. Tapi lebih penting menjadi baik. Gak usah pengen jadi orang penting. Cita-citamu jadilah orang baik. Nah, maka yang pertama, menyadari kesalahan kamu. Aku sadar aku ini salah kok. Kemudian yang kedua apa? Tidak cukup sadar, menyesal. Dan penyesalan itu pasti di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Kemudian yang ketiga apa? Niat taubat. Taubatan abdin dzalimin la yamliku nafsi wala dhara wala apa wala mauta wala hayata wala nusur. Ya Allah, kula tobat Gusti, kula salah. Nah, maka kemudian apa? Saya selalu bilang, lapas itu binaan, bukan pembinasaan, betul? Makanya saya sering ngobrol sama Pak Menteri Yasona Lawlek, bagaimana kemudian mendesain lapas-lapas ini lebih manusiawi. Karena memang perlu dibina, bukan dibinasakan. Dan kita lihat dari tahun ke tahun pengelolaan lapas itu luar biasa. Hari ini ada pesantrennya, nanti akan saya laporkan Pak Menteri, Pak. Tepuk tangan untuk lapas Madiun, keren ini. Jadi kalau kamu punya anak di rumah, kok bapak nggak pernah pulang, kenapa? Lagi mondok, kamu punya alibi yang keren. Pondoknya apa? Pondoknya Gus Miftah di lapas Madiun, namanya Hayatus Salam. Keren. Nanti tak kasih sihir, kamu baca di kamarmu kalau kamu malam sulit susah. Hayatus Salam, Mautus Salam, Hayatus Salam, Mautus Salam. Itu jawabannya apa? Uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, hayatus salam mautus salam. Jadi menyadari, menyesali, berjanji tidak mengulangi lagi, taubatan nasuha. Itu baru keren. Kamu berbuat dosa, Allah akan mengampuni. Kamu khawatir, Allah yang memegang kendali. Kamu merasa sendirian, Allah selalu bersama. Nah, yang perlu diantisipasi adalah begini. Begitu orang mulai senang dengan agama, mulai mabuk agama, ini biasanya ada perilaku-perilaku yang salah. Kesalahan pertama di mana? Ini Pak Kalapas mohon izin Pak Kadek matur. Salah satunya itu adalah pemilihan guru agama yang tidak benar, yang mengajarkan kebencian, mengajarkan head speed,
menjelek-jelekan pemimpin. Ada guru agama yang mengatakan Indonesia tidak Islami, Pancasila bid'ah, dan lain sebagainya. Saya punya artikel, ada seorang ustadz yang mengatakan Pancasila itu bid'ah. Orang kafir mencintai tanah air, kita cinta Madinah. Nah, sahabat-sahabatku ya, era pandemi itu Pak, orang banyak takut dengan mati. Karena takut dengan mati, maka keinginan belajar agama itu tinggi. Di saat pemerintah dan kita fokus ngurusi COVID, kelompok-kelompok yang anti pemerintah, yang menjelek-jelekan pemerintah dari kalangan Wahabi, radikalisme dan sebagainya, ini mereka fokus Pak, menggalang. Sehingga kemudian apa? Banyak lini masyarakat yang kemudian terpapar paham-paham itu. Nah, pesan saya kepada kalian satu, yuk belajar agama yang benar dari guru yang benar. Jangankan kalian, teman-teman polisi saja, teman-teman tentara itu banyak yang terpapar. Ustadz yang jelas menjelek-jelekan negara malah diundang di institusinya, sehingga memprovokasi gitu. Lucu, ada ASN, makan digaji dibayar oleh negara menggunakan fasilitas negara, tapi menjelek-jelekan negara umpamanya. Contoh kemarin saya di Karanganyar, anak SMA. Pak Kiai, saya mau tanya, bagaimana kalau yang mengajak kita membenci pemerintah, pemimpin itu guru kita sendiri? Padahal statusnya pegawai negeri sipil, ASN, aparatur sipil negara. Ini kan bahaya. Allah katakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Nah, carilah guru agama yang benar. Maka saya selalu bilang, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Orang baru belajar agama, semua orang dikafir-kafirkan. Kayak saya ini kan korban paling sering dikafir-kafirkan orang. Contoh ketika saya ceramah di gereja tahun 2021 di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat saya diundang oleh sebuah gereja di Jakarta Utara, dan kamu menggenggam salibmu di saat aku beribadah di Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat biomu tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitab. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadahkan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2001, saya resmikan di Jakarta Utara. Waktu itu Kapolresnya yang kemarin meninggal, Kombes siapa ya, 96 ya? Guntur, Guru, nah, Mas Guru, Kapolresnya waktu itu beliau. Jadi kawal sama beliau, pulang, sudah diposting sama sahabat saya Deddy Corbuzier di Instagramnya beliau, satu hari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 lebih. Semuanya mudah, Miftah kafir. Saya jawab, udah masalah, sahadat meneh. Repot amat. Hajar habis itu. Yang pertama begini, paham-paham seperti itu jelas tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Makanya kemudian saya mendata, saya punya grafik, coba ditampilkan grafiknya. Ciri-ciri orang yang berpaham radikal. Coba Anda lihat, saya acak. Salah satunya apa? Yang nomor 5. Orang yang berpaham radikal itu ciri-cirinya adalah memusuhi orang yang berbeda agama. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi ya Pak Kalapas, kalau di dalam ada yang beragama lain ya difasilitasi. Karena mereka juga berhak untuk mengamalkan agamanya walaupun di dalam lapas. Yang Kristen ya difasilitasi. Ada Hindu Buddha yang difasilitasi. Makanya kemarin saya marah Pak, masih ada persekusi orang untuk gereja. Di Bogor, orang ibadah Natal di rumahnya sendiri didatangi, diancam.
pengen ketemu Gusti Allah kok diseneni itu dari mana nalarnya? Makanya dulu ketika Pak Sigit kabar Eskrim mau jadi Kapolri kan dihujat. Ini negara Islam, Indonesia mayoritas Islam, kenapa Kapolrinya orang Kristen, orang Katolik, orang non Islam? Tanpa diminta saya ketemu wartawan saya bilang, Polri itu lembaga Kamtipmas, bukan lembaga agama. Semua agama ada di dalam Polri. Artinya siapapun apapun agamanya, selama punya kapasitas dan kualitas, dia berhak menjadi Kapolri, termasuk Bang Sigit. Yang salah itu kalau Pak Sigit jadi ketua MUI. Itu baru salah itu. Sama umpamanya Kalapas di sini, Pak Kadek. Semuanya berhak selama ada kapasitas, betul Pak Imam ya? Itu. Jadi agama kita itu tidak pernah mengajarkan kebencian kepada agama lain. Saya biasa kalau pas Natal saya mengucapkan selamat Natal. Kemarin Pak Kapolri saya telepon, Bang, selamat Natal. Rayakan Natalmu dengan bahagia dan sukacita sebagaimana aku minta merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Ngapain gitu? Saya langsung dibilang, kalau kita mengucapkan selamat Natal jadi Kristen, yang bilang siapa? Saya kemarin sebelum November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, tidak jadi Avenger. Masih. Jangan ngurusi kamarnya orang lain. Oh saya ini jangankan kamar agama, blok-blokmu lah, blok A, blok B, blok C. Bocah blok C kok ngisro nih blok A, lebih gulung tenang. Saya mau butuh tahu karakternya teman-teman di dalam itu seperti apa. Saya beberapa hari di situ kemudian saya mendapati begini. Orang yang kemudian sadar, menyesal, itu perubahannya cepat. Tapi kalau nggak ada sadarnya, nggak ada menyesal, wah hati-hati. Masuk lapas, maling titik, metu dari ahli maling pedus. Karena nggak ada penyesalan, lalu jauh ketemu gembong-gembong kabeh. Kita belum saja dimasukin orang lain kita tersinggung, apalagi wilayah agama. Ya nggak usah, sudah kembali ke kamarnya masing-masing. Saya Islam, ke masjid. Anda Kristen Katolik ke gereja, Hindu wihara, selesai. Makanya kemarin pidato saya yang viral, saya bilang begini, saya mendorong umat Islam untuk masuk ke masjid, karena masjid itu fasilitas untuk menjadi orang baik bagi orang Islam. Karena kalau orang Islamnya baik, orang non Islamnya akan selamat. Saya mendorong orang Kristen untuk masuk gereja. Kenapa? Karena gereja itu fasilitas bagi orang Kristen untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau Islamnya baik, Kristennya baik, Hindunya baik, Budanya baik, Konghucunya baik, Indonesia aman. Kan begitu pemahamannya. Saya bilang begitu dihajar di medsos, miftah ngawur, mencampur adukan semua agama. Meyakini agama yang kita peluk benar hukumnya apa? Wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Saya Islam, inna dina indallahil Islam. Menurut saya, Allah mengatakan agama di sisi Allah adalah Islam. Wajib, mau saya Muslim, Pak. Yang privasi itu bukan agama, Pak, tapi ibadah. Saya nggak perlu tanya Pak Imam. Pak Imam mau Jumatan yang delay itu saya ngawur. Soalnya saya nggak percaya dengan Pak Imam. Kalau bagi saya agama itu kebanggaan dong. Nama Miftah agama Islam, nama Saperius agama Kristen, nama Madi agama Hindu. Bangga dong harusnya. Makanya dulu zaman Pak Cahyokumolo jadi Menteri Dalam Negeri, itu bilang sama saya, Gus ada usulan nih dari orang-orang. Apa? Pak Menteri, katanya diskriminasi agama itu berangkat dari kolom agama dalam KTP. Ini banyak yang mengusulkan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Menurut Gus Miftah bagaimana? Saya nggak setuju, Pak. Karena bagi saya itu identitas yang membanggakan. Saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Wah, lumayan. Setuju Bu Wali? Orang. Kan lumayan bujang terus, bro. Sini setuju semua. Sini codot kabel, yes. Kan laki-laki itu imam, perempuan makmum. Imam yang paling baik adalah yang diikuti oleh banyak makmum. Maka bagi imam semakin banyak makmum semakin baik.
Setuju Bu Mawali? Kawan-kawan sekalian, sampai Nabi Muhammad mengatakan demikian. Janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Kemudian para sahabat bertanya, Nabi, emangnya ada seorang anak menghina bapaknya sendiri? Oh ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, makanya anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Ya kalau kamu pengen bapakmu gak dihina, jangan menghina bapaknya orang lain. Kalau kamu pengen agamamu dijaga, ya kamu jangan menghina agama orang lain. Sesimpel itu. Maka orang radikal itu tidak bisa menerima perbedaan agama. Coba satu lagi yang di belakang, Mas, grafiknya Mas. Grafiknya, ciri-ciri orang radikal. Nah ini. Orang-orang yang radikal itu anti Pancasila. Kelompok Islam radikal biasanya akan menentang ideologi Pancasila karena dianggap salah dan tidak apa wi? Syariat Islam tidak menerapkan Dan tidak menerapkan syariat Islam. Coba, saya itu kadang-kadang malunya begini. Pancasila itu menjamin kebebasan beragama. Saya itu kalau di pondok pengajian malam minggu pahit, besok kalau kalian keluar dari lapas, keluargamu nggak ada yang terima, kamu mondok saja. Tak openi, tak openi. Kalau londe tak openi. Masa gue orang. Dipakani gue sudah pakani, mau toko gue asu kita pakani. Santri itu Pak Imam kalau makan, subhanallah, Gunung Semeru pindah dan miring Pak. Jadi mereka terlihat bocah-bocah ini gitu. Itu betapa nikmatnya hidup di kampung saya itu. Selatan saya itu rumahnya pendeta, utara saya itu kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan Pak. Saya itu kalau pengajian, kayak kemarin saya konser kebangsaan sama Denny Caknan, saya ngaji jadi tak suruh nyanyi, kebetulan santri saya itu yang bantu parkir, bantu macam-macam, itu teman-teman Nasrani, muda-mudi Katolik. Saya butuh masak 10.000 untuk jamaah, yang bantu teman-teman Kristiani. Jangan sampai besok kalian keluar dari sini salah pergaulan, milih pengajian dan sebagainya. Pokoknya kalau ada orang udah mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, harus orang sadiloni, gampang itu. Pancasila itu bid'ah. Kita harus sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak kenal Pancasila, ya matamu bui kok. Ya mana bisa kita bisa sama dengan Kanjeng Nabi, kan gak mungkin. Mungkin itu sebagai pembukaan. Saya mau ada tanya jawab. Apapun kalian tanya, silakan. Saya mau izin Pak Kalapas, yang tanya tak sangoni, ben semangat. Tak kasih kaos, tak kasih sangu. Dia suki pada akhirnya. Amin. Coba di Mas. Minta. Sini Mbak. Pergi Mbak Nasir, aslinya mana Mbak? Dalam Lampung. Jadi tidak Lampung. Aku di Lampung loh Mbak. Rasa di sini aku Mbak. Lampunya mana Mbak? Metro. Oh Metro, 16 ya? Di 15 Pelos. 15 Pelos. Umurnya berapa? Umurnya 70 kurang setahun. 70 kurang setahun 69. 69 bro, 69. Berapa tahun di sini Mbak? Setahun setengah. Setahun setengah. Berarti berarti keluar. Insya Allah. Rasanya mana kok mana? Apa pertanyaannya Mbak Nasir? Sebelumnya saya mohon maaf. Sudah saya maafkan, santai saja. Dulu Pak Yai dekat sama Deddy Kambuser. Deddy Kambuser bukan dulu sampai sekarang. Ya sampai sekarang ya. Pertanyaan saya, Pak Gus waktu itu tahu persis bagaimana Deddy Kambuser bisa menjadi mu'alaf. Itu yang membuat Deddy Kambuser menjadi masuk Islam. Apa? Lah apa? Nah itu pertanyaannya. Iya. Penasaran. Oke. Pertanyaan tentang si botak Deddy Kambuser. Saya dulu kenal Deddy Mbak, gara-gara saya ceramah di klub malam. Ceramah saya viral. Saya selawatan sama Bapak Burel. Waktu itu belum ada lagu Mangkubur, belum ada Mbak. Lah, singkat cerita, saya diundang di acaranya Deddy Kambuser. Saya itu paling anti mengajak orang beragama bagi orang yang sudah punya agama. Karena saya tahu Deddy Kambuser non-Islam, saya tidak pernah berbicara agama. Tapi Deddy Kambuser bertanya sama saya tentang bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap Pancasila dan agama.
Nah, waktu saya bilang, Mas Dedi, kalau ada orang mengatakan dalam konteks Pancasila semua agama itu benar, saya bilang itu salah. Yang pas apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Karena kalau semua agama itu benar titik bahaya, nanti Mbah Nasir tiap hari bisa ganti agama. Sehingga kemudian apa? Agama ini diberi ruang oleh negara untuk menjalankan perintah agamanya tanpa harus diintervensi oleh pihak manapun. Dalam konteks Pancasila, berapa agama? Ya 6 agama yang legal itu. Lah ternyata apa? Semakin diskusi, Dedi tertarik dengan banyak pemikiran saya. Contoh, ketika kasus ada ormas Islam yang sok Islam itu bulan Ramadan ada rumah makan buka, tutup rumah makannya, takbir, Allahu Akbar. Lah Dedi tanya sama saya, bagaimana Gus Nam melihat perilaku seperti itu? Saya bilang, Mas Dedi, saya nggak termasuk orang yang tidak setuju dengan orang-orang yang gampang teriak takbir, apalagi takbir hanya untuk menutup rumah makan. Kalau saya ketemu Pak Imam lihat rumah makan bulan Ramadan, saya tidak akan teriak takbir, tapi traktir. Nah, orang terganggu puasanya hanya gara-gara melihat rumah makan buka. Ini amatiran bagi saya. Orang puasa itu salah satu tujuannya apa? Menumbuhkan sensitivitas untuk merasakan penderitaan orang miskin. Kalau kita bulan Ramadan melihat rumah makan terbuka, tersinggung, harusnya kita malu sama orang miskin. Orang miskin saben hari lewat rumah makan dan gak bisa beli. Mereka gak pernah marah. Kenapa kita hanya melihat bulan Ramadan saja kita marah? Itulah alasan Mbak, kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau. Kenapa Mbak mau kosong memang? Supaya orang berpuasa itu banyak diamnya. Maka bulan puasa yang harus ditutup itu bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Nah, Dedi itu tertarik. Dia Ramadan, saya puasa, dia non Islam. Saya datang ke dia siang-siang bawa nasi bungkus, nasi padang. Karena saya tahu Deddy Corbuzier suka makanan padang. Saya bungkuskan nasi padang. Dia kaget, lu gila ya? Lu puasa gua kagak. Kenapa lu bawain gua makan siang? Teman-teman lu yang lain puasa minta dihormati. Saya bilang, saya puasa tidak minta untuk dihormati, tetapi puasa itu akan melahirkan pribadi yang terhormat. Pemikiran terus akhirnya terakhir sebelum dia masuk Islam, dia tanya begini sama saya, Gus Miftah, bagaimana dengan orang yang mengatasnamakan membela Islam? Oh, saya tidak setuju. Kenapa? Islam itu sempurna. Kalau kita membela Islam, berarti kita meragukan kesempurnaan Islam. Gus Miftah setuju gak orang mengatakan, kita bela Allah? Loh, ini sopo? Allah itu maha segala-galanya, kamu itu lemah. Kok kamu membela Allah? Berarti kamu merasa lebih hebat daripada Allah. Contoh, kalian jadi tersangka. Kenapa butuh bantuan pengacara? Karena tersangka itu lemah, butuh dibantu oleh pengacara. Kalau saya mengatakan menolong Allah, yang butuh ditolong itu bukan Allah, saya. Kita. Kasus di Rohingya, orang Muslim dibakar, dianiaya. Kita bantu, kita advokasi, kita guiding, itu keren. Kalau Islamnya mau sudah sempurna, masa kita mendapatkan kesempurnaan Islam? Akhirnya dia menyatakan, Gus, telepon saya, Gus, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tolak. Gak usah. Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja, kamu gak akan kuat. Dia ngeyel. Pokoknya saya pengen masuk Islam. Sudah cari kiai yang lain. Jadi Corbuzier bilang apa? Dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, kalau seandainya saya masuk Islam, Islam saya besok seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islamnya akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah-marah, maka Islamnya akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islamnya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan Dedi bilang waktu itu, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you. Berarti harus melalui kamu, bukan yang lain. Saya tanya kenapa? Kan dulu Gus Miftah pernah asik pengajiannya. Di kampus bisa umum, bisa di lapas, bisa lokalisasi, bisa bersama para pegengge, bisa. Kan asik. Rasa nungguin sampai melu. Atau enggak ya? Muka-muka Mbak Nasir selamat, sehat. Alhamdulillah. Mbak sama nih Mbak telung atau sewu. Tambahin dengan kenakalannya masih. Kasih kaos dari main ID kaos ya, bukan kan? Gak berkocok, gagal total kok kayak cocok.
Aku bawa apa? Sabu Sabu berang on. setengah. Setengah on. Udah berapa lama di sini? Kalau di sini sudah 7 bulan. 7 bulan. Total berapa vonisnya? 12. Menyesal nggak? Menyesal. Alhamdulillah. Apa pertanyaannya? Pak siapa namanya? Oh, Gatot. Gatot. Berdasarkan tema Gus kebangsaan. Hmm. Jadi yang akan saya tanyakan, bagaimana menanamkan jiwa cinta tanah air kepada anak-anak kita, Gus? Karena selama saya masih di luar, saya banyak melihat anak-anak muda itu tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, Gus. Bagus ini. Terus untuk agama, untuk ngaji segala macam, sekarang karena banyak game, jadi untuk nyuruh anak-anak ngaji itu juga susah, Gus. Itu aja. Ini api pertanyaan nih. Menanamkan nilai kebangsaan. Wih 500.000 api pertanyaan. Api. Jadi begini Pak Gatot. Masih ingat nggak? Mungkin kayak teman-teman polisi tentara itu. Mbah-mbah kita dulu kalau bikin rumah, ini yang di tengah ini namanya apa? Gubuk. Pak Kadek mungkin masih ingat tua-tua Pak Imam ini. Dulu dikasih apa Pak? Merah putih Pak. Merah putih ini. Saya baca ceritanya begini. Jadi dulu orang Jawa itu kalau bikin rumah, di depan rumah itu dipasang 3. 1 padi, 2 pisang raja, 3 bendera merah putih. Ternyata apa? Ini memancing kemarahan Belanda. Kenapa kita memasang bendera merah putih? Untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Nah, karena diancam bunuh, akhirnya mbah-mbah kita dulu bikin inisiatif. Masang bendera merah putihnya itu tidak di depan rumah, tapi dipasang di hubung. Untuk membangkitkan semangat rasa mencintai bangsa ini. Sehingga kalau rumah dulu kan seperti ini Pak, nggak ada plafonnya, nggak ada internetnya. Jadi begitu duduk di ruang tamu begini, melihat merah putih, muncul kebanggaan terhadap bangsanya. Karena merah putih itu kehormatan, merah putih itu jati diri. Karena guru saya mendidik saya untuk mencintai bangsa ini dengan cara seperti itu. Saya kemarin dari Pekalongan, ulang tahunnya Habib Lutfi guru saya ini. Kita mau masuk ruangan, baru jalan di tengah jalan dalam keadaan hujan. Tahu-tahu panitia sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa yang beliau lakukan? Langsung berdiri di tempat, tidak bergerak, menunggu dengan seksama, bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Makanya kalau saya pengajian di mana-mana, kok waktu Indonesia Raya saya nyanyikan, kok panitia jalan beramai, saya betul-betul marah. Soal itu Pak, saya fanatik Pak. Kenapa? Karena resolusi jihad Bahasin As'ari mengajarkan kepada kita hubbul waton minal iman. Mencintai negara itu bagian dari iman. Artinya apa? Hari ini saya melawan paham yang mengatakan mencintai negara itu tidak ada dalilnya. Tapi lucunya apa? Untuk mencintai bangsanya dia mengatakan tidak ada dalilnya. Tapi ketika Palestina dibom, dia membela pertama kali. Untuk mencintai bangsanya dia cari dalil. Kenapa untuk mencintai untuk mencintai bangsa lain dia tidak butuh dalil? Kenapa untuk mencintai bangsanya sendiri dia cari-cari dalil? Apakah Nabi Muhammad mengajarkan untuk mencintai negaranya? Oh iya. Makanya kenapa kita harus merah putih Pak? Karena itu jati diri bangsa. Nabi Muhammad ketika harus terpaksa pindah dari Mekah ke Madinah dalam peristiwa hijrah, beliau menatap kota Makkah sambil menangis. Beliau mengatakan, Wallah innaki la'hablu ardi ilayya. Demi Allah, kamu adalah tanah yang paling aku cintai. Kalau seandainya tidak ada sesuatu, saya tidak akan pernah meninggalkan kota Makkah. Begitu cintanya beliau dengan negaranya. Masuk kota Madinah, beliau mengangkat tangannya. Allahumma habib ilana al-Madinah kahubina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Nabi Muhammad mengajarkan kebangsaan kepada kita. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Jawabannya sederhana. Karena Nabi Muhammad lahir di Arab, besar di Arab, berjuang di Arab, hidup di Arab, meninggal dimakamkan di tanah Arab. Itu alasan kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab. Kenapa Gatot, saya, Pak Imam, kita semuanya harus mencintai Indonesia? Kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, berjuang di Indonesia, mati dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kita mencintai Indonesia. Kan pemahamannya seperti itu. Dulu saya diajarkan mencintai bangsa dan pemimpin saya.
dipasang di kamar saya sama kiai saya. Gambarnya Mbah Hadar itu Syekh Hasyim Asy'ari. Saya belum kenal, saya masih SD. Saya tanya sama kiai saya, "Kiai, kenapa ini siapa?" Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pahlawan nasional. Jasa-jasanya beliau ceritakan. Saya miris, anak-anak hari ini nggak kenal lagi dengan pahlawan-pahlawan, Pak. Karena pendidikan hari ini tidak mengajarkan untuk mencintai negaranya, untuk mengenal pahlawannya. Dulu kalau saya kecil, ada pelajaran pendidikan jajaran perjuangan bangsa. Saya kenal dengan nama-nama pahlawan. Anak sekarang nggak tahu, Pak. Cut Nyadin itu siapa, Cut Mutia itu siapa, nggak tahu. Tahunya Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Dulu kita diajarkan lagu-lagu kebangsaan, ngerti apal saya. Sekarang mana, Pak? Anak-anak tahunya apa sebab sekarang? Mangkupuro. Kan nggak pernah diajarkan. Manja, Pak, kamu pesan sama istri-istrimu di rumah, sampaikan kepada mereka, tolong didik wawasan kebangsaan yang benar untuk anak-anak kita. Karena hati-hati. Nah, salah satunya pemicunya adalah kita diprovokasi yang mengarahkan kepada kita dengan paham-paham yang tadi saya sebut paham radikal. Nah, makanya perlu lagi pendidikan-pendidikan yang berbasis sejarah. Bagaimana kita mengenal nama-nama pahlawan. Saya hafal betul, Pak. Salah satu muridnya Mbah saya Ponorogo itu namanya Ontowiryo. Pak Gatot tahu siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahareru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Saya sampai sejauh itu. Oh, Pangeran Diponegoro itu apa? Kehebatannya saya pelajari. Pak Gatot tahu pertempuran Diponegoro dengan Belanda terjadi kapan? 1830 sampai 1835, berarti habis maghrib. 1830. Jodoh. Itu pola-polanya, Pak, ya. Ya, tak kayak duit, oke, api pertanyaan ini. Semangat tuh saya. Santai wae. Bar samoni langsung disita karo sipir. Ora. Makasih, Pak Gatot ya. Rasa nakal meneh, tobat di jero. Ya, uangnya tuh beli apa kalau di sini? Beli apa? Oh, sehari-hari. Ya. Apa, Mas? Mas apa namanya? Riyadi. Kalau semua apa nih? 363 363 pencurian. Nggih. Malah apa kebiyen? mobil kan. Oh, mobil. Terus pertanyaannya apa, Mas Riyadi? Pertanyaan saya adalah seperti ini. Saya perumpamakan kepada diri saya sendiri. Contohnya seperti ini. Ingin melakukan sebuah persinahan. Ketika sampai di suatu tempat, saya membeli cewek itu dalam keadaan saya kurang sadar, tidak mengingat separuh. Contohnya seperti itu, dan si cewek tersebut juga dalam keadaan mabuk. Terjadilah sebuah persinahan. Namun cewek tersebut adalah istri saya. Apakah? Tar dulu, pahami dulu. Sulit saya nanti mencari jawaban yang seperti ini. Yakin dah? Begitu sulit. Setelah itu, apakah saya dan istri saya terlepas dari dosa persinahan, atau masih adakah dosa di antara zina yang tidak disengaja? Sedangkan itu istri saya. Tafadhol. Nah, pertanyaannya kemudian apakah ini dihukumi zina? Kalau mau dihukumi zina, kok istrinya sendiri? Kalau tidak dihukumi zina, wong beli niatnya zina itu. Agama itu kerennya begini, Mas Riyadi. Orang itu niat berbuat jelek. Perbuatan jelek itu sudah dilakukan saja. Allah melarang malaikatnya untuk langsung mencatat sebagai perbuatan dosa. Ditunggu bertobatnya. Tapi sebaliknya, orang niat berbuat baik, baru niat saja, itu sudah dianggap berpahala, sudah dicatat sebagai sebuah amal baik. Contoh, hari ini Mas Riyadi ketemu saya, kemudian imannya nambah, nanti malam niat, saya nanti malam mau bangun jam 2, saya mau sholat tahajud. Baru niat saja, kamu sudah berpahala. Kalau seandainya nanti malam kamu kebablasan turu, itu gak dosa. Nah, saya nanti mau berzina, saya niat berbuat maksiat, itu tidak dicatat oleh Allah. Bahkan sampai saya berbuat,
Allah masih membuka pintu tobatnya. Tak enteni tobatmu. Kowe teko karo aku apa ora? Makanya kemudian ada hadis yang bunyinya apa? Idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku cinta ketemu dengan hambaku. Wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Tapi ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku benci ketemu dengan hambaku. Nah, kalau dilihat dari kasusnya ini, niat perzinahannya ini termasuk dengan apa? Dengan kehadiran sang istri. Pilih bojomu halal. Ini akan menjadi repot kalau saya mengatakan haram. Pilih bojomu, apalagi orang dalam keadaan tidak sadar. Makanya kenapa kemudian dikatakan rufi al-qolamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan atas 3 macam golongan. 1, anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau anak kecil nggak puasa, nggak sholat, nggak dosa sampai balik. Yang kedua apa? Orang gila sampai dia sembuh. Orang mabuk itu kategorinya hampir sama dengan orang gila. Lah, artinya kalau dia sampai katakanlah berbuat zina seperti itu, adalah bojone dhewe, nanti kamu bisa lihat. Kemudian ketika apa? Orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau mau tidur besok sama istri kamu, turu, orang-orang ngantem bojomu. Ora dosa kowe, ora dosa. Sing dosa iki pura-pura tidur. Nah, dosa. Jadi kalau saya melihat kasusnya seperti itu, bagaimanapun dia istri itu bukan berzina. Apik pertanyaan, terima kasih Mas Yadi. Kerennya kayak gini. Apik ini. Apik. Mas Yadi, rasa nakal. Wah, ini yang nangkap ini. Iya. Ternyata besar ya. Insya Allah. Saya nangkap anton, saya nangkap anton. Buruan witon, Pak. Ya, kita selawatan yuk. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kawasabi bismillah wa bihadi Rasulillah. besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Bisa jadi dosa-dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah ampunan dari Tuhanmu lebih luas dibandingkan lautan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.